Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Snake Immortal, Tale of a Snake Cultivation of Immortality. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada penggemar setia yang telah mentraktir Mimin. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Dan untuk request boleh-boleh saja, tapi Mimin harus cek dulu komiknya dari mana, sama udah dibawain channel lain apa belum. Kalau udah ada yang bawain, Mimin nggak mau ya, kecuali ngambilnya barengan, misalnya komik baru. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Suhei pun tidak menyangka akan bertemu manusia di sini. Suhei pun bertanya-tanya apa yang sedang manusia ini lakukan. Apakah dia mencoba menyerang dirinya? Dan apakah dia juga seorang kultivator? Suhei pun menduga bahwa mungkin manusia ini sama seperti Chen Fan. Dan manusia itu pun siap mengarahkan senjatanya kepada Suhei. Melihat hal ini, sinyal bahaya pun muncul dan memunculkan insting hewannya dan seketika mengibaskan ekornya hingga mematahkan senjata manusia itu. Dan segera Suhei pun melarikan diri. Suhei pun menilai manusia memang menakutkan. Dirinya harus kabur sebelum kawan-kawannya datang. Namun respon manusia ini nyatanya berbeda dan dia tersenyum. Seketika manusia itu pun berlari dan berteriak kepada ayahnya bahwa ular hitam tua itu memakan monster babi yang membunuh ibunya. Tapi ular hitam itu tidak memakan dirinya. Sang ayah pun seketika terkejut mendengar hal ini. Di sisi lain, Suhei pun sudah menjauh dari pemukiman manusia. Suhei pun merasa lega bahwa tidak ada yang mengejarnya. Suhei sendiri merasa bahwa dirinya salah, tapi ada yang aneh. Dia bukanlah anak-anak biasa. Suhei pun bertanya apakah dirinya terlalu mendramatisir dan apakah dirinya takut sama anak-anak. Suhei pun merasa sangat malu. Padahal dirinya ini monster yang bercita-cita menjadi monster raksasa yang bisa membelah langit. Dirinya tidak bisa terus begini. Suhei pun kini telah kembali ke kuil gunung. Suhei pun berencana untuk menerima masukan orang lain dan menyembah dewa dan mencari ketenangan. Lagi pula dirinya mencapai pencerahan di tempat ini. Mungkin ini tempat keberuntungannya. Kemudian Suhei pun pernah mendengar bahwa memiliki hati yang jahat adalah racun dalam menjalani kultivasi spiritual. Jika ingin menghilangkan hati yang jahat, Suhei harus menjadi orang yang taat. Dan di saat Suhei mencoba berdoa kepada Dewa Gunung, Suhei pun mencium bau yang sangat enak. Setelah diperiksa, ternyata ada makanan yang disembahkan oleh para manusia kepada Dewa Gunung. Suhei pun bertanya-tanya persembahan ini datangnya dari mana. Dan tanpa pikir panjang, Suhei segera menyantap makanan itu. Suhei pun mengatakan bahwa dirinya akan membantu Dewa Gunung menghabiskan persembahan ini, lalu menyembahnya supaya dirinya bisa menjadi lebih ikhlas. Setelahnya, Suhei pun meminta Dewa Gunung memberinya berkah kepada dirinya. Semoga Dewa Gunung menghilangkan penyakit hati yang jahat pada dirinya. Semoga Dewa Gunung memberkahi dirinya dengan kesuksesan dalam kultivasi. Semoga Dewa Gunung memberi dirinya untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Dan di saat yang bersamaan, ada beberapa orang yang sedang datang menuju kuil Dewa Gunung ini. Di sisi lain, orang-orang yang datang pun nyatanya sedang mengejar seorang gadis kecil. Suhei pun merasa ini situasi yang buruk, dan heran mengapa ada banyak orang yang datang ke sini. Kemudian seseorang pun meminta orang lain untuk menunggu dirinya di luar, dan orang-orang itu memanggilnya dengan Master Q. Lalu Suhei sendiri merasa bahwa dirinya benar-benar terperangkap di jalan buntu ini.
Cuman ada satu jalan keluar dari kuil ini, tapi mustahil dirinya bisa kabur dari tempat ini tanpa kelihatan. Hingga Suhei pun memutuskan untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan di sini. Kemudian Master Qiu pun mengatakan bahwa belum pernah ada wanita yang menolak dirinya saat dirinya sudah menunjukkan ketertarikan. Wanita ini pun nampak ketakutan dan meminta Master Qiu untuk tidak mendekat. Master Qiu pun meminta wanita itu untuk mempertimbangkan pilihannya, atau wanita ini akan menjalani kehidupan yang jauh lebih buruk daripada kematian. Wanita ini pun menekankan meskipun dirinya tidak bisa membunuh Master Qiu, dirinya masih bisa bunuh diri. Master Qiu tak akan mendapatkan apa-apa dari dirinya. Mendengar nama ini, Suhei pun teringat sesuatu, dan Suhei mengingat ketika orang-orang yang mengantar mayat Chen Fan waktu itu di kandang babi. Ternyata Master Qiu adalah orang yang menghajar Chen Fan sampai sekarat. Suhei pun seketika panik dan berharap Master Qiu tidak melihat dirinya. Lalu Suhei pun juga penasaran mengapa Master Qiu seperti itu, apakah dia lagi nafsu atau apa. Suhei pun menilai bahwa manusia memang aneh. Mereka bisa nafsu kapan saja, berbeda dengan dirinya yang cuma nafsu saat musim semi. Suhei juga bertanya-tanya mengapa Master Qiu tertarik pada wanita lemah ini. Suhei pun menyebut bahwa ini menyedihkan. Master Qiu akan menjadi mangsa dalam hitungan menit saat dibuang ke gunung sendirian. Suhei pun menyebut bahwa Master Qiu memang kuat tapi kepalanya agak bodoh. Lalu di saat itu Master Qiu nyatanya merebut senjata milik wanita itu dan menyebut bahwa wanita ini berani bunuh diri. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Dia berani mengancam dirinya. Master Qiu akan menikmati tubuhnya dulu lalu membunuhnya. Wanita ini pun menyebut bahwa Master Qiu lah yang memaksanya untuk membatalkan pertunangannya, dan Master Qiu yang membunuh kekasihnya yaitu Chen Fan. Master Qiu sekarang berniat menyiksa dirinya lagi. Master Qiu tidak akan dirinya maafkan meskipun dirinya berubah menjadi hantu. Di sisi lain, Suhei pun mengatakan bahwa membunuh itu tidak perlu kalau bukan demi sumber makanan. Semoga Dewa Gunung memberkahi mereka. Mereka sebaiknya pergi setelah urusan ini selesai. Dengan begitu dirinya juga bisa makan. Namun tanpa Suhei sadari, dia bergerak terlalu berlebihan hingga mematahkan tangan patung Dewa Gunung. Dan ini mengagetkan Suhei. Sedangkan hal ini juga menarik perhatian mereka berdua. Segera Master Qiu bertanya siapa yang ada di balik patung Dewa Gunung. Sedangkan wanita itu menilai bahwa Dewa Gunung telah tiba dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Seketika wanita ini memohon kepada Dewa Gunung untuk memberkahi pegunungan dan berkahilah dunia ini, serta meminta Dewa Gunung untuk menyelamatkan dirinya. Dan di saat itu Suhei pun merasa ini situasi yang sangat gawat karena dirinya sudah ketahuan. Sedangkan wanita yang baru saja berdoa pun kaget dan seketika berteriak karena ada monster. Master Qiu yang kaget mendengar ada monster secara tidak sengaja mendekat dan mengarahkan senjatanya ke depan. Di saat yang sama, wanita ini pun berbalik dan ingin lari, namun nyatanya senjata itu sudah menancap di tubuhnya. Master Qiu pun seketika berteriak. Orang-orang yang ada di luar pun segera masuk dan menanyakan ada kejadian apa. Anak buahnya pun menanyakan kepada Master Qiu apakah sudah selesai. Master Qiu pun menyebut anak buahnya bodoh dan mengatakan bahwa di sini ada monster. Mereka pun seketika mencari di sekitar kuil dan bertanya-tanya di manakah monster itu. Mereka pun mendesak monster ini untuk segera keluar. Master Qiu juga menyebut bahwa dirinya adalah murid luar di sekte penangkap ular. Keberuntungannya akan berakhir saat monster ini bertemu dengan dirinya. Suhei yang mendengar sekte penangkap ular pun menjadi semakin panik. Master Qiu yang tidak mendengar jawaban apapun segera meminta anak buahnya untuk memeriksa bagian belakang patung Dewa Gunung. Mereka pun segera memeriksanya dengan hati-hati dan memintanya untuk keluar, sedangkan Suhei sendiri menjadi semakin panik karena mereka akan membunuh dirinya. Daripada menunggu ditangkap, Suhei pun akan berusaha melawan mereka. Suhei pun menunjukkan diri dan menunjukkan taringnya kepada mereka. Mereka pun seketika kaget, ternyata dia adalah monster ular. Master Qiu pun meminta anak buahnya untuk tidak takut karena dia hanyalah seekor ular.
Master Q juga mengatakan bahwa dirinya bisa mengalahkan monster itu saat ki yang dirinya kumpulkan sudah cukup. Dirinya bisa bergabung secara resmi ke dalam sekte penangkap ular kalau membawa monster itu sebagai hadiah. Segera Master Q meminta mereka untuk menahan ular itu. Ini adalah jurus telapak tangan pembelah udara dari sekte penangkap ular dan butuh waktu untuk mengumpulkan ki-nya. Mereka pun mengerti dan akan segera melakukannya. Master Q pun meminta mereka mengincar titik vitalnya, serta yang dapat membunuh ular itu akan mendapatkan imbalan. Di sisi lain, Suhei menilai yang terkuat pastilah Master Q. Sebelum dia berhasil mengumpulkan ki, dirinya harus membunuh mereka semua. Cuma itu satu-satunya cara supaya dirinya bisa selamat. Dan segera Suhei mengibaskan ekornya dan membuat mereka berdua pun terlempar. Di saat itu Suhei menyadari bahwa mereka ini cuman kroco. Master Q pun tidak menyangka hal ini. Anak buahnya mati dalam sekejap. Master Q pun bertanya-tanya monster macam apa ini. Master Q pun nyatanya mencoba lari dari tempat itu. Sedangkan Suhei bingung, Master Q langsung kabur tanpa mengumpulkan ki-nya. Master Q pun menekankan bahwa sekte penangkap ular tidak akan melepaskan ular hitam ini. Suhei akan dijadikan pil oleh masternya. Mendengar hal ini, Suhei pun sudah menduga bahwa ini tidak akan semudah itu. Dengan ini, Suhei tidak bisa membiarkannya kabur. Dan dengan cepat Suhei mengibaskan ekornya dan membuat kepala Master Q menjadi ayam geprek. Setelahnya, Suhei pun merasa bersyukur. Master Q memilih untuk kabur daripada mengumpulkan ki-nya. Suhei pun merasa diselamatkan dengan keberuntungannya. Saat menatap Dewa Gunung, Suhei pun merasa apakah dirinya sial karena mengambil persembahan milik Dewa Gunung. Apakah Dewa Gunung marah saat ini? Segera Suhei pun memberikan persembahan kepada Dewa Gunung berupa mayat manusia itu dan mengatakan kepada Dewa Gunung bahwa orang-orang ini adalah persembahan untuknya dan semoga murka Dewa Gunung bisa mereda. Menurut Suhei, mungkin Dewa Gunung menggunakan insiden ini sebagai pengingat supaya dirinya berkultivasi dengan cepat. Jika tidak, dirinya terpaksa harus bersembunyi selamanya. Lalu dalam persepsi Suhei, Dewa Gunung sedang berbicara kepadanya dan mengatakan bahwa langit akan memberi misi besar pada ular ini. Pertama, Suhei harus menderita, ikat otot dan tulangnya. Tubuhnya harus merasakan lapar dan kehampaan. Lalu Suhei akan berubah menjadi monster ular yang ganas. Suhei pun mengatakan bahwa dirinya mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Dewa Gunung. Suhei pun meminta Dewa Gunung untuk tidak khawatir. Dirinya akan kembali ke gunung untuk berkultivasi. Seminggu kemudian Suhei pun heran padahal dirinya sudah latihan selama seminggu. Tapi lapisan kedua dari kabut spiritualnya masih belum terisi. Makhluk yang dirinya makan setiap hari tidak hanya gagal dalam mengisi perutnya, tapi juga gagal dalam membantu kultivasi dirinya. Suhei pun berandai-andai di sini ada iblis babi lainnya. Kemudian Suhei pun bertanya-tanya mengapa dirinya belum dapat mangsa. Pepatah mengatakan kalau dirinya harus diam untuk bisa menangkap kelinci. Dan hal yang sama juga berlaku untuk babi. Namun Suhei heran kenapa tidak ada babi belakangan ini. Dirinya belum mendapatkan mangsa yang besar, apalagi kultivasi, dan perutnya sama sekali belum terisi. Orang-orang bilang kalau ada babi yang memakan semangka, makan saja babinya. Bagaimana kalau dirinya memakan semangkanya saja? Lalu Suhei pun memperhatikan manusia waktu itu, dan anak itu mengatakan bahwa sungainya banjir tahun ini. Mereka bisa dapat banyak ikan. Suhei pun sangat ingat bahwa dia adalah bocah yang membawa garpu rumput waktu itu. Suhei pun penasaran siapa orang dewasa yang bersamanya. Suhei juga menyadari bahwa ladang semangka ini ternyata adalah milik mereka. Namun di saat itu bocah laki-laki itu menatap ke arah Suhei. Suhei sendiri tidak menyangka bahwa bocah itu bisa melihat dirinya dari jarak sejauh ini. Dan segera bocah itu berbalik pergi. Suhei menyadari bahwa bocah itu sedang kesini dan bertanya-tanya mau apakah dia. Dan segera Suhei pun bersembunyi. Sedangkan bocah itu pun mengatakan bahwa dirinya akan menaruhnya di sini. Suhei pun seketika penasaran apa yang sedang dilakukan bocah itu dan kemudian bocah itu kabur. Bocah itu pun mengatakan bahwa ikan itu hadiah untuk ular hitam dan meminta ular hitam memakannya.
Suhei sendiri tidak menyangka bahwa bocah itu memberinya ikan. Suhei pun bertanya-tanya apakah ini tipuan, apakah dia mau meracuni dirinya. Suhei pun menekankan bahwa dirinya tidak bisa dibodohi. Namun jika dilihat lagi, ikannya masih hidup dan bergerak. Dirinya akan mencoba memeriksanya. Dan Suhei menekankan bahwa dirinya tidak akan memakannya. Namun nyatanya Suhei malah mencicipinya, dan pada akhirnya Suhei pun dengan lahap memakan semua ikan itu dan menyebut bahwa ini sangat enak. Di sisi lain, bocah itu pun senang melihat ular hitam tua itu suka makan ikan. Dan di saat yang sama seseorang menegur bocah itu. Bocah itu pun menanyakan siapakah dia. Orang itu pun menyebut bahwa dirinya punya pertanyaan untuknya. Bocah itu pun kaget melihatnya karena postur tubuhnya sangat tinggi. Orang itu pun menanyakan apakah bocah ini pernah melihat ular hitam belakangan ini. Bocah itu pun menyadari bahwa mereka adalah sekte penangkap ular. Bocah itu pun bertanya-tanya apakah dia datang ke sini untuk menangkap ular hitam tua itu. Melihat bocah itu hanya diam, pria itu pun kembali menanyakan apakah dia melihat atau tidak. Bocah itu pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah melihat ular hitam itu sebelumnya. Lalu rekannya pun menyebut nama orang itu dengan sebutan Kakak Ding dan mengatakan bahwa bocah ini tidak tahu apa-apa, percuma bertanya kepadanya. Namun tiba-tiba burung gagak yang berada di atas bukit membuat keributan dan terbang menjauh. Hal ini pun menarik perhatian mereka. Karena penasaran, mereka pun segera ingin memeriksanya. Dan mungkin saja itu adalah ular hitam tua itu. Bocah itu pun berharap bahwa ular hitam itu sudah melarikan diri. Namun tiba-tiba seseorang berteriak dan mengatakan bahwa seseorang telah dimakan. Ular hitam menelan seseorang di sungai. Mendengar hal ini, mereka pun yakin bahwa ular hitam ada di sungai sekarang. Segera mereka pun pergi ke arah sungai. Bocah itu pun seketika bingung karena ular hitam baru saja makan ikan di sini. Bagaimana mungkin memakan orang di sungai di waktu yang sama? Di sisi lain, Suhei menyebut burung gagak itu bodoh. Telur-telurnya menjadi pecah. Mengapa mereka mematok dirinya? Suhei pun merasa hampir tertangkap oleh para penangkap ular. Tapi sejak kapan dirinya memakan orang di sungai? Dan mengapa juga bocah itu bilang tak melihat dirinya sebelumnya? Dunia manusia memang membingungkan, tidak bisa dipahami dengan mudah. Yang paling penting sekarang adalah para penangkap ular sedang mengincar dirinya. Jika dirinya ingin bertahan, dirinya tidak bisa terlalu lama di sini. Suhei pun yakin dengan kabur ke seberang sungai saja harusnya aman jika dirinya bersembunyi dalam beberapa bulan. Selain itu, Suhei juga menyebut bahwa musim dingin juga akan datang 3 bulan lagi, dan dirinya belum mengumpulkan makanan lagi. Bakal susah untuk meningkatkan kultivasi di saat seperti ini. Dan di saat Suhei berenang, Suhei pun penasaran dengan apa yang ada di depannya saat ini. Dan seketika monster itu tiba-tiba ingin menyerang Suhei. Suhei yang kaget pun segera menghindari serangan ini. Suhei sendiri tidak menyangka mengapa ada demonic beast di sungai ini. Menurut Suhei, belut terlihat seperti ular. Dia pasti datang dari hulu sungai. Jangan bilang dia melahap manusia dan sekarang ingin memakan dirinya. Selain itu, belut juga terlihat terluka. Pasti belut ini habis melawan para penangkap ular. Suhei pun heran mengapa belut ini menyerang dirinya padahal hanya sekedar numpang lewat. Namun Suhei pun menyadari sesuatu dan bertanya-tanya apakah mungkin cuma kebetulan ketemu saat dia sedang kabur. Dan sekarang belut ini mencoba mengisi perutnya kembali. Jika begitu, dirinya juga bisa menjadikan belut ini sebagai makanan untuk hibernasi. Namun bagaimanapun, karena belut ini bisa kabur dari para penangkap ular, belut ini pasti cukup kuat. Melawannya akan sangat berbahaya, nyawanya lebih penting. Namun nyatanya belut ini memang benar-benar menargetkan Suhei. Dan di saat itu Suhei pun menghindari serangan belut hingga belut menabrak sebuah batu besar. Suhei pun menilai situasinya sedang buruk. Dirinya hampir kehabisan napas. Jika Suhei bisa memakai kekuatan penuh ke perutnya, dirinya mungkin bisa kabur. Dengan ini dirinya akan bertarung sekarang. Di saat mereka berdua saling menyerang, Suhei merasa bahwa daging belut ini sangat berlendir dan baunya aneh. Lalu Suhei pun merasakan hawa panas di depannya. Suhei pun heran bagaimana bisa ada api di dalam sungai.
Dan tiba-tiba semprotan air di sekitarnya berubah menjadi api. Suhei pun masih kebingungan bagaimana ini bisa terjadi. Suhei pun bertanya-tanya apakah ini ilusi. Apakah lendir belut itu bisa membuatnya berhalusinasi? Suhei pun merasa sangat kepanasan. Dan apakah ini refleks terkondisional yang tidak bisa dikendalikan? Dan di saat itu Suhei pun mengingat teknik kultivasi Chen Fan. Saat menghadapi ilusi, pertama harus fokus ke pikiran. Konsentrasikan semua energi ke satu titik kesadaran, langit dan bumi sebagai papan catur. Dan seketika Suhei mendapatkan Divine Sense dan segera menghancurkan ilusinya. Dan seketika Suhei berhasil menghancurkan ilusinya. Namun di saat itu belut pun sudah siap dengan mulutnya untuk memakan Suhei. Suhei yang kaget pun merasa tidak bisa menghindari ini, dan tanpa sengaja mengayunkan ekornya, dan seketika belut itu pun terbelah. Suhei pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ekornya membelah belut demonic beast menjadi dua. Ekornya sungguh luar biasa. Sisik emasnya sangat tajam. Jika dirinya terus berkultivasi sampai menyelimuti seluruh tubuhnya, bukankah dirinya akan menjadi tidak terkalahkan? Namun Suhei pun mencoba untuk tidak lengah terlebih dahulu. Masih ada elemen keberuntungan dalam pertarungan ini. Karena lukanya sangat parah, belut ini pasti tidak sengaja menabrak keras sisik emasnya. Dirinya harus segera bersembunyi di dalam gunung dan tetap waspada. Kemudian saat keluar dari sungai, Suhei pun sudah merapikan daging belut yang baru saja dibelah. Menurut Suhei, daging demonic beast ini seharusnya cukup untuk berkultivasi di dalam gunung selama beberapa bulan. Ditambah dengan demon core, mungkin dirinya bisa mencapai level ketiga alam kesadaran spiritual. Dan di saat itu, Suhei pun menemukan sebuah token milik penangkap ular. Suhei pun tidak menyangka bahwa belut itu memakan seekor penangkap ular. Suhei pun seketika mengatakan meskipun belut membantunya menghadapi bahaya, belut masih mencoba memburu dirinya. Suhei pun terpaksa mengikuti hukum alam dan meminta belut itu untuk beristirahat dengan tenang. Dirinya pasti akan menikmati dagingnya. Dirinya tak akan menyia-nyiakan kematian belut, termasuk demon core miliknya. Akan selalu dirinya jaga dengan baik. Dan di saat itu Suhei pun menelan demon core-nya. Namun nyatanya Suhei tidak bisa melakukannya. Setelahnya Suhei pun segera membawa demon core itu pergi dulu karena para penangkap ular akan datang nanti. Dirinya harus kabur lebih dulu. Dirinya bisa berkultivasi dengan demon core dalam gunung nanti. Kemudian para penangkap ular pun datang dan mereka mengatakan bahwa ini menjelaskan semuanya. Dirinya heran mengapa orang itu bisa kabur dengan cepat di dalam sungai. Yang memakan manusia di sungai adalah water demon, bukanlah ular hitam tua. Dan yang melawan water demon adalah ular hitam tua itu. Mereka pun menyebut bahwa ular demon ini licik dan mereka akan melanjutkan pencariannya. Mereka pun menyebut bahwa gunung di depan adalah gunung Iron Bear. Ada beruang demon besar dengan kultivasi level 3 Spiritual Awareness Realm di sana. Dengan ini mereka pun harus waspada karena kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, gunung ini luas dan dipenuhi hutan. Mereka bakal kesusahan mencari ular hitam meski sampai berbulan-bulan. Mereka mungkin juga akan bertemu beruang demon. Lalu adik pun bertanya kepada kakak Ding di manakah dia mendengarnya. Beberapa hari yang lalu, ular hitam melahap ahli pil dari Biro Astronomi dan memelihara pil berbentuk manusia di sini selama bertahun-tahun. Kakak Ding pun menanyakan maksudnya. Menurut adik, efek pil berbentuk manusia pasti masih ada di dalam tubuh ular hitam. Kakak Ding masih terhenti di level ketiga True Refinement Realm selama bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan yang menguntungkan. Mengapa mereka tidak diam-diam saja menangkapnya? Kakak Ding pun memuji pikiran tajam adiknya. Walaupun ini tindakan yang tidak bagus, tapi mereka hanya berdua, terlalu berbahaya untuk pergi ke gunung sekarang. Dirinya takut jika mereka pergi untuk mendapatkan sesuatu tapi malah berakhir buruk. Adik pun meminta kakak Ding untuk tidak khawatir. Beberapa bulan lagi gunung akan diselimuti oleh salju. Saat itu ular hitam dan beruang demon pasti akan hibernasi. Mereka akan masuk ke gunung saat itu, lalu mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kakak Ding pun menerima saran ini, dan akan jadi hari di mana ular hitam tua akan menjadi persembahan untuk kultivasi dirinya.
Di sisi lain, Suhei pun kini berada di salah satu gua di gunung. Dan Suhei menilai tempat ini tidaklah buruk. Dirinya akan bersembunyi di sini selama beberapa bulan ke depan. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi biar Mimin kumpulin 2 kapternya lagi. Sekian dan terima kasih.